Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahma Anggraini, NIM 0564345155. Saya dari kelas STSI 4104.115, Program Studi Sistem Informasi UT Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Berikut ini pengerjaannya. Untuk yang pertama yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Jawa. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Apache NetBeans, kemudian kita membuat file barunya, dan berikut ini pengerjaan untuk search code-nya. Baik, kita sudah selesai membuat program DFS-nya. Jadi DFS adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi sedalam mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum melakukan backtracking. Pada program ini, pertama-tama kita sudah mendefinisikan membuat kelas DFS graph. Di sini graph kita didefinisikan menggunakan agency list, array list bernama ADC, dan menyimpan daftar node. Di setiap node memiliki linked list. List linked yang berisi daftar tangganya. Nah, pada program ini kita telah membuat sebanyak 8 node. Selanjutnya kita ke konstruktor DFS graph in V. Bagian ini bertugas menginisialisasi agency list. Kita membuat daftar kosong untuk setiap node. Selanjutnya, metode add a in V and in V. Ini adalah cara kita menghubungkan dua node karena graf kita adalah tidak berarah. Kita menambahkan hubungan dua arah dari V ke W dan dari W ke V. Selanjutnya ke bagian DFS in ini, start node in target node. Nah, ini merupakan bagian inti dari DFS-nya sendiri. Di sini kita sudah menginisialisasi membuat array visited untuk melacak node yang sudah pernah kita kunjungi. Kemudian kita menggunakan objek start untuk menyimpan node mana yang akan kita kunjungi selanjutnya.
Not awal start note langsung dimasukkan ke dalam stack dan ditandai dengan visited. Selanjutnya untuk perulangan while. Selama stack tidak kosong, akan terus berjalan dengan mengambil not O, diambil dari menggunakan operasi pop. Kemudian kita mengecek targetnya, memeriksa apakah O ini adalah target yang kita cari. Jika kita sudah menemukan target tersebut, maka kita akan return. Akan tetapi jika targetnya belum ditemukan, kita akan melihat setiap tetangga V jika node tersebut belum pernah dikunjungi atau visited V. Kita segera menandainya sebagai visited dan memasukkannya ke stack push. Karena kita menggunakan stack, node tetangga yang baru dimasukkan akan berada di paling atas. Memastikan bahwa di langkah berikutnya program akan menjelajahi cabang yang paling dalam dari node tersebut terlebih dahulu sebelum kembali mencoba jalur lain. Selanjutnya ke bagian ketiga, yaitu static main. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan graf dalam 8 node. Kita membangun sebuah hubungan antar node sesuai dengan desain graf kita. Nah, di sini kita akan mencoba mencari node A8 dan dimulai dari node A1, di mana node A1 ini adalah bernilai 0 dan node A8 bernilai 7. Saat program dijalankan, kita akan melihat output yang menunjukkan langkah demi langkah setiap kali node diambil dari stack. Ia akan dicetak dan kita bisa melihat tetangga barunya dimasukkan yang kemudian akan diproses terlebih dahulu. Ini adalah demonstrasi nyata bagaimana DFS selalu menuju ke dalam maksimal sebelum kembali dan mencoba jalur berikutnya. Pada program ini sampai ke langkah keempat baru kita menemukan targetnya A8. Nah, sekian tadi program DFS. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat program BFS, program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java.
node-nya. Jadi BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi graf berdasarkan tingkat kedekatan node dari titik awal dan menjamin ditemukannya jalur terpendek. Nah, pada bagian ini kita sudah membuat kelas BFS Graph. Kita mendefinisikan graf dalam kelas BFS Graph. Graf dipresentasikan menggunakan agency list, yaitu kombinasi array list dan linked list. Array list menyimpan semua node dan setiap node memiliki linked list yang mencantumkan tetangganya. Pada konstruktor ini kita menginstal agency list untuk 8 node kita. Kemudian metode add edge in V and in W. Pada bagian ini kita menghubungkan, karena kita membuat graf tidak berarah, kita menghubungkan dua arah dari V ke W dan sebaliknya W ke F. Selanjutnya ke bagian metode BFS. Nah, ini dari algoritma BFS terletak pada penggunaan struktur data QE atau antrian. Berbeda dengan BFS yang masuk sedalam mungkin, BFS menggunakan prinsip FIFO, first in first out, untuk menjelajahi level demi level. Di sini kita sudah menginisialisasi QE menggunakan linked list dan juga array visited untuk mencegah kunjungan berulang. Node awal atau start node dimasukkan ke QE dan ditandai dengan visited. Kemudian perulangan while. Selama QE tidak kosong, perulangan terus berjalan. Mengambil node paling depan O diambil dari QE menggunakan operasi pull. Kemudian kita mengecek targetnya, apakah node tersebut sesuai dengan yang kita cari. Jika ia berhasil menemukannya, maka akan return. Akan tetapi apabila target yang kita temukan itu belum memenuhi, maka kita akan mengunjungi tetangga W yang belum pernah kita kunjungi. Kita menandainya sebagai visited dan menambahkannya ke bagian belakang QE. Nah, ditandai dengan QE at W. Karena sifat FIFO dari QE, semua tangga yaitu node-node di level berikutnya akan diproses setelah node di level saat ini selesai dieksplorasi. Ini memastikan pencarian dilakukan secara meluas atau breadth sebelum bergerak ke level yang lebih dalam. Kemudian kita masuk ke bagian eksekusi. Di dalam main method, kita mendefinisikan sebuah graf dan memulai pencarian kita. Pencarian kita yang dimulai dari in start 0, yaitu node A1, dan kita mencari target di node A7, nilainya 6. Saat dijalankan, output akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana BFS menjelajah graf secara horizontal, level demi level, hingga berhasil menemukan jalur terpendek menuju targetnya. Nah, setelah melewati 7 langkah, baru kita menemukan targetnya, yaitu node A7. Baik, itu tadi program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS dalam bahasa Java untuk memenuhi tugas 3 struktur data. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.